Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kepada seluruh kaum muslimin yang istiqamah di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Amin Nur Ba'id hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ya, bersama-sama, karena nanti modelnya adalah mungkin tanya jawab atau talk show, yaitu tentang beratnya menuntut ilmu agama di masa muda. Beratnya menuntut ilmu agama di masa muda. Tentunya kajian di malam hari ini bukan hanya untuk santri dan santriwati yang masih di usia muda, tapi juga ada sudut pandang dari pendidik maupun dari orang tua. Bagaimana upaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita, anak didik kita untuk bisa terus menuntut ilmu, menghabiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, bisa kita memulai untuk sedikit prolog ya, dari Al-Ustadz Amin Nur Ba'id hafizahullah ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Mudir Ma'had Imam Syafi'i Tulung Agung, yang kami hormati Ketua Yayasan yang menaunginya, Bapak Ibu sekalian, para jamaah di Masjid Imam Syafi'i, serta para tullabul ilmi. Kaifa lailatukum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah setelah sekian waktu kita bisa berjumpa kembali di Masjid Imam Syafi'i dalam rangka untuk kajian bareng. Dan kita berharap semoga pertemuan kita di kesempatan malam hari ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang berkah dan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau berbicara tentang tantangan belajar ilmu agama di usia muda, barangkali yang punya pengalaman paling fresh adalah mereka yang baru lulus SMA. Karena mungkin tantangan dulu dengan sekarang berbeda. Oleh karena itu kita tidak berbicara terkait keutamaan belajar ilmu agama dari sisi membaca dalil, karena mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan itu. Tapi di kesempatan kali ini kita akan lebih banyak mengutip sedikit cerita, dan nanti saya akan menyinggung sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi berkaitan dengan kebutuhan umat. Semoga nanti bisa menjadi pemicu bagi kita untuk selalu tetap belajar, dan yang namanya belajar gak kenal istilah usia.
Kita menjumpai tantangan ketika belajar di usia muda, dan tantangannya lebih kuat lagi untuk dihadapi ketika usia tua. Lebih kuat mana Pak? Antara tantangan usia muda dengan tantangan usia tua? Sebentar, kita tanya dulu. Yang masih muda. Masya Allah. Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun? Baik. Belajarnya berat atau ringan? Tengah-tengah. Nanti ditabrak mobil kalau di tengah. Minggir. Baik. Coba gantian ya. Bapak usia berapa? 50. Menurut Bapak lebih berat mana tantangan mereka yang belajar di usia muda dengan mereka yang belajar di usia tua? Di usia tua ya. Di usia tua lebih berat. Kenapa Pak? Faktor U, sulit menghafal, yang dipikir banyak ya. Masya Allah. Baik. Sehingga kalau bicara tantangan, saya kira masing-masing baik usia tua maupun muda semuanya punya tantangan. Bahkan para asatidzah sekalipun, para dai yang mungkin mereka sedang mengajar Anda dalam kajian-kajian rutin, mereka juga punya tantangan ketika belajar. Tapi bagi mereka yang punya azam yang tinggi, yang punya tekad yang kuat, insya Allah dia sanggup untuk menghadapi tantangan itu, walaupun berat rasanya. Sebab sesuatu yang tinggi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa dihadapi, inna fi dzalika min azmil umur, bahwa dalam urusan semacam ini bisa dihadapi dengan orang yang punya tekad yang kuat. Kalau nggak punya tekad yang kuat, menghadapi tantangan itu akan terasa sangat berat. Baik, saya mohon izin sebagai awalan, saya akan bacakan sebuah kisah. Yang kisah ini disebutkan oleh Ibnu Battal. Ibnu Battal punya syarah Sahih Bukhari. Bahkan karya Ibnu Battal mendahului Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan termasuk salah satu di antara referensi yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam mensyarah Sahih Bukhari. Apa nama syarah Sahih Bukhari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar? Apa namanya? Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Namanya apa? Fathul Bari. Dan itu yang paling terkenal. Sebelumnya ada syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, beliau menceritakan di pasal tentang fadlul ilmi atharun katsirah. Keutamaan ilmu memberikan pengaruh yang banyak sekali. Lalu beliau menceritakan satu kisah yang pernah dialami oleh Yahya bin Yahya, muridnya Imam Malik. Yahya bin Yahya rahimahullah, muridnya Imam Malik, pernah bercerita, awwalu ma haddatsani Malik bin Anas hina ataituhu taliban lamma alhamani Allahu ilaihi fi awwali yaumin jalastu ilaihi. Pertemuan pertama kali antara aku dengan Imam Malik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan aku untuk belajar ilmu agama di hadapan beliau, di majelis beliau, Imam Malik bertanya kepadaku, ismuk, siapa namamu? Qultu lahu, kemudian aku jawab, akramakallah, Yahya ibnu Yahya. Semoga Allah memuliakan Anda, namaku adalah Yahya bin Yahya. Kata Yahya, wa kuntu ahdatsa ashabi sinnan, dan aku adalah anak yang paling muda dalam grup belajar bersama teman-temanku yang lain. Hadir di majelisnya Imam Malik dalam posisi beliau sebagai anak remaja yang paling muda. Faqala li, kemudian Imam Malik memberikan nasihat kepada Imam Yahya. Ya Yahya, wahai Yahya, Allah, alaika bil jiddi fi hadzal amri. Wahai Yahya, bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan menuntut ilmu ini. Wa sa'uhadditsuka fi dzalika bihaditsin yuraghibuka fihi wa yazhaduka fi ghairihi. Aku akan menceritakan kepadamu
satu kisah. Semoga dengan kisah ini membuat kau semakin semangat untuk belajar ilmu agama dan tidak mengharapkan yang lainnya, sehingga melupakan kamu dari kesibukan yang lainnya. Kemudian Imam Malik mulai bercerita. Baik, nota awak di sini, Pak. Persiapkan karena cerita ini sangat menarik. Andaikan yang bercerita bukan ulama Ahlussunnah, mungkin kita akan mengatakan ini seperti tahayul. Tapi cerita ini real. Diceritakan oleh Ibnu Battal sampai Yahya ibnu Yahya, dan Yahya ibnu Yahya menceritakan pengalaman beliau dari kisah yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik menyampaikan, qadimal madinata ghulamun min ahli Syam bihadatsati sinnik. Dulu di zaman aku belajar, datang ke kota Madinah ini ada seorang remaja yang usianya sama seperti kamu. Fakana ma'ana yajtahidu wa yatlubu hatta nazala bihil maut. Beliau belajar bersama kami dan bersungguh-sungguh dalam belajar sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Falaqad ra'aitu ala janazatihi syai'an lam ara mithlahu. Aku jumpai pada jenazah beliau ada sesuatu yang belum pernah aku saksikan pada jenazah-jenazah yang lainnya. Ala ahadin min ahli baladina, di antara jenazah yang ada di kota ini. La talibin wala alimin, baik itu jenazah penuntut ilmu maupun jenazah ulama maupun siapapun yang lain. Belum pernah aku saksikan ada jenazah yang lebih istimewa dibandingkan jenazah remaja ini. Fara'aitu jami'al ulama yazdahimuna ala na'shihi. Aku melihat ada banyak sekali ulama yang mereka berkerumun untuk memandikan anak ini, untuk menangani jenazah anak ini. Lalu kata beliau, falamma ra'a dzalikal amiru amsaka 'anis salati 'alaihi. Ketika gubernur Madinah melihat kejadian ini, ada banyak ulama yang berlomba-lomba untuk menangani jenazah anak ini, maka sampai gubernur itu menahan diri agar jenazah ini jangan segera disolati, tunggu sampai beliau hadir. Waqala, kemudian Imam Malik melanjutkan ceritanya. Lalu setelah gubernur Madinah itu hadir, dia mengatakan, qaddimu minkum man ahbabtum. Tolong tunjuk di antara kalian untuk jadi imam di antara ulama yang paling kalian cintai. Faqaddama ahlul ilmi Rabi'ah. Maka para ulama mempersilahkan Rabi'ah. Siapa Rabi'ah? Gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'i. Silahkan Imam Rabi'ah yang maju. Thumma nahadha bihi ila qabrihi. Kemudian selesai disolati, lalu mereka pun berangkat untuk memakamkan anak ini. Qala Malikun, Imam Malik bercerita, fa'alhadahu fi qabrihi Rabi'atun wa Zaid bin Aslam wa Yahya ibn Sa'id wa ibn Shihab. Yang gali kuburannya 4 ulama besar. Rabi'atul Ra'i, Zaid bin Aslam, Yahya ibn Sa'id, dan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Masya Allah. Yang mereka adalah gunung-gunung dalam masalah hadis. Wa aqrabun nasi ilaihim Muhammad ibnul Mundir wa Safwan ibnu Sulaim wa Abu Hazim wa ashbahuhum. Dan ulama-ulama yang berada di dekat kuburan di antara mereka adalah Muhammad ibnul Mundir, Safwan bin Sulaim, dan Abu Hazim serta ulama-ulama sekelasnya. Sehingga yang berada di dekat kuburan orang-orang besar di kalangan kota Madinah, di kalangan penduduk Madinah. Wa banal labin ala lahdihi Rabi'ah wa haula'i kulluhum yunawilunahu labin. Sementara yang menata batu bata di liang lahat adalah Rabi'ah, sementara ulama yang lain memberikan kepada Rabi'ah, membantu Imam Rabi'ah. Subhanallah. Orang yang sangat istimewa yang melayani jenazahnya padahal dia masih remaja. Yang meninggal ini masih remaja, tapi yang melayani jenazahnya adalah kibar di kalangan para ulama. Qala Malikun. Kemudian Imam Malik melanjutkan ceritanya.
Falamma kana al-yawmu tsalits min yaumi dafnihi, di hari yang ketiga pasca pemakaman, ra'ahu rajulun min khiyari ahli baladina, ada orang terbaik di kalangan penduduk Madinah yang bermimpi melihat orang ini, melihat remaja ini. Ada di kalangan orang terbaik di antara penduduk Madinah yang bermimpi melihat remaja ini. Fi ahsani surati ghulamin amrat, dalam penampilan remaja yang paling cakep. Wa alaihi bayadun, dengan memakai pakaian yang serba putih. Muta'ammimun bi'imamati khadra, memakai imamah berwarna hijau. Wa tahtahu farasun ashab, di bawahnya ada permadani yang memancarkan cahaya. Nazilun minas sama, turun dari langit. Pemuda itu turun dari langit bertunggangan dengan menaiki permadani yang bercahaya tadi. Faka'annahu kana ya'tihi qasidan wa yusallimu alaihi, seolah-olah pemuda ini datang untuk mendekati orang ini, mendekati orang yang bermimpi tadi. Kemudian terjadilah dialog. Wa yaqulu, lalu si remaja tadi mengatakan, hadza ballaghani ilaihil ilmu, inilah derajat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadaku disebabkan karena ilmu yang aku pelajari. Derajat inilah yang menyebabkan, yang diberikan oleh Allah kepadaku disebabkan karena ilmu yang aku pelajari. Faqala lahu rajul, maka orang yang bermimpi tadi mengatakan, wa malladzi balaghaka ilaihi, derajat seperti apa yang diantarkan oleh ilmu kepadamu? Ilmumu, ilmu yang kau pelajari dulu mengantarkan kamu sampai pada derajat apa? Faqala, kemudian si remaja ini mengatakan, a'tani Allahu bikulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Setiap satu bab ilmu yang aku pelajari ketika di dunia digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tingkatan di surga. Sehingga ketika dia belajar 10 bab ilmu, maka dinaikkan sampai 10 kali, 10 derajat. A'tani Allahu bikulli babin ta'allamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku derajat-derajat di surga setingkat dengan banyaknya jumlah bab yang aku pelajari ketika di dunia. Falam taqbluk bi ad-darajatu ila darajati ahli ilmi, namun meskipun demikian aku belum sampai pada tingkatan derajatnya para ulama. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, zidu warathata anbiya'i, tambahkan untuk para ahli warisnya nabiku. Faqad dhamintu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bisunnati aw sunnati anbiya'i aw talibun lidzalika an ajma'uhum fi darajatin wahidah. Aku telah memberikan jaminan. Aku telah memberikan jaminan bahwa siapa yang mati dan dia mengetahui sunnahku dan sunnah nabiku, atau di antara orang yang belajar terhadap sunnahku dan sunnah nabiku, aku akan gabungkan mereka dalam satu derajat yang sama. Remaja ini mati dalam posisi sebagai apa? Talibul ilmi. Dia belum pada tingkatan ulama. Sehingga saat dia belajar banyak bab-bab ilmu, menyebabkan derajat di surganya sangat tinggi, namun di bawahnya derajat para ulama. Tapi dengan karunia Allah, dia ditambahkan oleh Allah derajatnya sehingga dikumpulkan bersama para ulama. Walaysa baini, kemudian kata beliau, fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Lalu Allah Ta'ala memberikan kepadaku satu derajat lagi sehingga saya mencapai derajat para ulama. Walaysa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa darajatan. Dan jarak antara aku dengan Rasulullah SAW hanya selisih 2 derajat. Subhanallah. Dan itulah sebagai pembenar dari sabda Nabi SAW,
Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan dalam teori warisan, orang yang paling dekat dengan mayit adalah orang yang paling banyak mendapatkan warisan. Siapa yang paling banyak dapat warisan, Pak? Siapa yang paling banyak dapat warisan? Anak laki-laki. Yang hubungannya dengan mayit paling dekat. Maka demikian pula di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak menimba ilmu dari ilmu beliau, yang paling banyak mempelajari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama disebut sebagai ahli warisnya para nabi, menunjukkan bahwasanya derajat mereka di surga di bawahnya para nabi, dekat dengan para nabi. Sehingga dikatakan oleh remaja ini, walaisa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa darajatan. Jarak antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya selisih 2 derajat. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahun nabiyyuna kulluhum. Derajat yang tertinggi adalah derajat yang diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sekitar beliau ada para nabi yang lainnya. Kemudian wa darajatun fiha jami'u ashabihi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina tabauhum. Lalu derajat di bawahnya adalah derajat yang dihuni oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat anbiya sebelumnya yang mengikuti para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa darajatun min ba'dihim fiha jami'u ahli ilmi wa talabatihi. Derajat yang ketiga barulah para ulama dan orang-orang yang mati dalam perjuangan menuntut ilmu agama. Fasayyarani hatta istawsattuhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkanku untuk mendekat sampai aku berada di tengah-tengah para ulama. Faqaluli, maka para ulama itu memberikan sambutan, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Siwa maliya indallahi minal mazid. Lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepadaku. Faqala lahu ar-rajul, maka orang yang bermimpi tadi bertanya lagi, wa ma laka indallahi minal mazid. Tambahan seperti apa yang Allah berikan kepadamu? Faqala, remaja yang sudah meninggal tadi, dia bercerita, wa'adani ayyuhsyuran nabiyyin kullahum kama ra'aituhum fi zumratin wahidah. Faqala ya ma'syaral ulama, hadhihi jannati qad abahtuha lakum wa hadha ridwani qad raditu ankum. Remaja ini mengatakan, Allah menjanjikanku bahwa dia akan mengumpulkan para nabi seluruhnya sebagaimana ra'aituhum, aku bisa melihat mereka fi zumratin wahidah, dalam satu rombongan. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ma'syaral ulama, wahai para ulama, ini adalah surgaku. Aku telah izinkan kepada kalian, dan ini adalah ridhaku. Aku telah ridhai kalian. Fala tadkhulul jannata hatta tatamannau wa tashfa'u fa'utiyakum ma syi'tum wa ashfa'ukum fi man istashfa'tum liyara ibadi karamati alayya. Janganlah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian memberikan syafaat siapapun di antara yang kalian inginkan untuk dimasukkan ke dalam surga, agar Allah tampakkan kepada kalian kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah muliakan. Wa manzilatakum indi, dan kedudukan kalian di sisiku. Sehingga subhanallah, para ulama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, di samping mereka menduduki posisi surga yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka kehendaki. Kemudian qala Malikun,
kata Imam Malik, kana bil madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabi hadzal amri thumma kaffu anhu hatta sami'u hadzal hadits falaqad raja'u ilaihi wa akhadhu bil hazmi. Lalu kata Imam Malik, setelah orang ini bermimpi, kemudian dia menceritakan mimpi itu kepada para ulama, kata beliau, aku menjumpai ada orang yang malas-malasan ketika belajar, sampai ketika dia mendapatkan cerita semacam ini, dia kuatkan tekadnya kembali untuk belajar. Wahumul yauma min ulama baladina, dan hari ini mereka telah menjadi ulama negeri ini. Subhanallah. Motivasi dari cerita yang dikisahkan oleh Yahya ibnu Yahya yang diceritakan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Baik, semoga ini jadi trigger ya, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, satu prinsip, kita ingin mati di jalan ilmu. Siapa yang ingin mati di jalan ilmu, angkat tangan. Ma min ahad. Siapa yang ingin mati di jalan ilmu, angkat tangan. Alhamdulillah. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Andaikan di posisi terakhir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita, dalam keadaan kita belum selesai mempelajari bab salat, kita belum selesai mempelajari bab wudu, belum selesai mempelajari ilmu-ilmu yang lain, kita berharap semoga kita masuk dalam kategori orang yang meninggal di jalan ilmu, sehingga kita semoga mendapatkan keutamaan sebagaimana yang tadi diceritakan dalam kisah yang disampaikan oleh Ibnu Battal. Wallahu a'lam. Masyaallah, assalamualaikum Ustaz. Kisahnya sangat menyentuh dan juga memotivasi kita semua agar semakin bersemangat dalam memperbaiki niat untuk menuntut ilmu, terutama apalagi yang diceritakan oleh Imam Malik kepada Imam Yahya bin Yahya tadi merupakan kisah seorang remaja. Baik, yang berikutnya Ustaz, ada yang ingin kami tanyakan tentang pengalaman belajar Ustadz. Kita semua tahu bahwasanya jenengan itu dulunya kuliah di UGM, kemudian sampai sekarang bisa menuntut ilmu, kemudian kita bisa melihat jenengan sampai hari ini. Maka bagaimana kisah pengalaman belajar antum yang semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Tafadhol Ustaz. Masyaallah. Tidak ada yang istimewa kalau yang dilihat adalah saya. Karena mungkin pengalaman belajar saya sama sebagaimana teman-teman yang lain. Dulu saya belajar di TK, kemudian MI, sama seperti yang lain. Tayyib. Namun secara sederhana begini, bahwa yang namanya ilmu agama maupun ilmu umum itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Karena yang namanya ilmu tidak ada yang bertentangan, kecuali ilmu yang dinyatakan sebagai ilmu kekufuran dalam Al-Quran. Apa itu? Ilmu sihir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir karena mereka telah mengajarkan ilmu sihir kepada masyarakat. Sehingga orang yang mengajarkan ilmu sihir dan yang belajar ilmu sihir, maka dia keluar dari Islam. Tayyib. Oleh karena itu, ilmu pada prinsipnya, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, bukan dua hal yang saling bertentangan. Jika kita lihat kondisi para asatidzah yang awalnya mereka belajar ilmu dunia, baik ilmu teknik, ilmu kedokteran maupun yang lain, kemudian dia beralih kepada ilmu agama, itu tidak lebih sangar dibandingkan yang dialami oleh para sahabat. Bagaimana yang dialami oleh para sahabat? Para sahabat itu membalik keadaan. Dulu awalnya mereka dalam kesesatan. Mereka di jalan jahiliyah. Mereka hidup dengan peradaban yang sangat rusak. Tapi ketika dakwah Islam datang dan hidayah masuk ke dalam hatinya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan kepada mereka, berbalik dari yang dulunya memusuhi kebenaran, lalu mereka menjadi pembela dan pahlawan-pahlawan dalam kebenaran. Maka dalam sejarah para sahabat lebih luar biasa dibandingkan dengan sejarah mereka yang belajar ilmu umum kemudian berpindah kepada ilmu yang lain. Meskipun ada sebagian di antara ulama yang mereka punya pengalaman belajar dulunya sampai pada titik nggak suka dengan ilmu. Contohnya pengalaman yang pernah dialami oleh Abu Thawr, Husain Al-Karabisi, dan beberapa ulama yang lainnya termasuk Ishaq bin Rahuyah. Pada waktu Imam Asy-Syafi'i datang ke kota Baghdad, Husain Al-Karabisi itu mengajak Abu Thawr, mengajak teman-temannya yang lain yang mereka ini belajar filsafat sebelum Imam Syafi'i datang untuk mencemooh Imam Syafi'i. Sampai Husain Al-Karabisi mengatakan, "Laqad warada fikum rajulun min ahli hadits liyatafaqqah fi Baghdad." Telah datang orang dari ahli hadis yang berada di kota Baghdad ini untuk mencari ilmu. Hayya nasharu alaihi, mari kita cemooh dia, mari kita ajak dia. Dan Masya Allah kebiasaan ahli filsafat, mereka seringnya apa? Suka menghina ahlu sunnah. Kemudian Al-Karabisi mendekati Imam Syafi'i. Pada waktu dia mendekati Imam Syafi'i, dia menguji dengan banyak sekali pertanyaan. Disampaikan pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap kali disampaikan pertanyaan, Imam Syafi'i selalu memberikan jawaban qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, hatta azlamal bait. Sampai kata Al-Karabisi, suasana rumahku jadi gelap. Karena saking seringnya mendengarkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, terus seperti itu. Sampai dia itu pusing. Tapi subhanallah, hati manusia tidak lebih keras dibandingkan batu. Apabila gunung yang dikatakan oleh Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Jika Quran diturunkan ke gunung itu bisa membuat gunung itu luluh. Hati manusia tidak lebih keras dibandingkan batu, sehingga ketika mereka selalu dikasih nasihat Al-Quran dan Sunnah, terjadilah perubahan yang luar biasa. Abu Thawr dulunya adalah ahli filsafat, kemudian ketika debat dengan Imam Syafi'i lalu dia kalah, akhirnya jadi muridnya Imam Syafi'i, dan dia kemudian jadi ulama kibar. Demikian pula Ishaq bin Rahuyah, pada waktu bertemu dengan Imam Syafi'i, dia awalnya adalah seorang yang mendalami ilmu filsafat, dan pengaruh filsafat di Baghdad waktu itu sangat besar. Tapi kemudian setelah mendapatkan pencerahan dari Imam Syafi'i, berubahlah beliau jadi ahli hadis. Demikian pula para ulama yang lainnya. Tayyib. Sehingga jika dilihat dari kondisi orang-orang masa silam, mereka itu awalnya belajar ilmu yang justru bertentangan dengan ilmu Islam. Tapi ketika mereka mendekati kepada ilmu Islam, mereka bisa berubah dengan baik. Berkaitan dengan sedikit pengalaman tentang waktu belajar. Walhamdulillah, ketika saya datang ke Yogyakarta, diterima di UGM di jurusan teknik nuklir. Kalau Anda tanya pengaruh dari ilmu teknik nuklir dipakai apa? Walhamdulillah bisa dipakai untuk bikin kacang atom. Jadi insya Allah aman ya. Kemudian waktu itu ada pembukaan kelas mahasiswa di pesantren namanya Taruna Al-Quran, Jilul Quran. Pesantren Jilul Quran atau Taruna Al-Quran ini dulu adalah pesantren untuk para santri yang mengabdi sambil bekerja, yang belajar sambil mengabdi bekerja. Lalu ada pembukaan kelas mahasiswa dan saya daftar di situ. Di antara motivasinya ada dua. Satu, agar bisa menghafal Quran sambil kuliah. Yang kedua, cari gratisan. Karena saya berharap agar kuliah ini tidak terlalu membebani orang tua, maka biar tidak ngekos, sehingga saya cari tempat yang kira-kira bisa dipakai untuk tempat tinggal tanpa harus membayar, dan di pesantren itu gratis. Lalu di pesantren itu saya bertemu dengan forum kajian yang diampu oleh Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Aris Munandar hafizahullah ta'ala wara'ah. Kajian beliau setiap malam jam 8
sampai jam 10. Gak pernah libur, setiap hari. Weekend libur gak Pak? Gak ada istilah libur, kecuali kalau Ustadz sedang ngisi di luar. Dan itu tantangan yang paling berat bagi kita. Karena kalau kajian dimulai jam 8, mulai kajian, kurang lebih 20 menit, 15 menit, rasa kantuk sudah datang. Masya Allah. Sehingga biasa ketika kajian, pulpen jatuh, buku jatuh, kemudian dingklo, merem, itu biasa. Meskipun kita saling mengingatkan kalau ada yang jatuh, kemudian dicubit. Kalau ada yang merem, diingatkan dan seterusnya. Dan kita raup ya, cuci muka, untuk selalu bertahan dari jam 8 sampai jam 10. Dan waktu itu kajiannya membaca kitab. Saya hadir di forum kajian itu, gak tahu apapun, nol putul, gak ngerti. Sehingga cuma jadi mustami' mendengarkan, kitabnya kitab gundul, saya dengerin dan saya nggak paham, 100% nggak paham. Hanya mendengarkan dari ceramah beliau, keterangan beliau, tapi isi kitabnya saya nggak ngerti. Walhamdulillah, kurang lebih 1 semester Allah mudahkan bagi saya untuk bisa membaca kitab gundul. Dan salah satu di antara media yang saya gunakan adalah Kamus Mahmud Yunus. Saya beli Kamus Mahmud Yunus, kitab yang tidak ada harokatnya itu, saya cari terjemah perkata sambil saya harokati dan saya terjemahkan, sehingga buku yang awalnya gundul jadi gondrong. Bahkan lebih gondrong dibandingkan sebelumnya. Meskipun dalam tahap awal ketika saya belajar, hati itu berontak. Karena sebelumnya pada waktu saya masih di SMA dan juga awal-awal kuliah, saya mengikuti aneka kegiatan pergerakan. Dari mulai pergerakan dengan warna A, warna B, warna C, ada yang bercita-cita membangun khilafah, ada yang bercita-cita melalui politik, ada yang melalui forum A, forum B, bahkan termasuk di forum-forum liberal. Dan dulu di antara buku yang menjadi referensi saya adalah buku yang ditulis oleh seorang orientalis namanya Fritjof Schuon, judulnya Filsafat Perennial. Itu bacaan saya waktu SMA kelas 1, kelas 2. Dan karena gesekan dengan orang-orang filsafat, orang-orang liberal, saya punya pemikiran liberal. Tapi di pondok ini kajian malam jam 8 sampai jam 10 wajib. Hatinya berontak tapi harus datang. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui sebuah buku. Selesai kajian jam 10, kita beristirahat, dan saya waktu itu tidak ada tugas. Di rak sebelah rak buku saya, ini rak buku saya, sebelahnya ada rak milik teman saya. Ada sebuah buku yang bagus, yang mengajarkan tentang tata cara sholat. Istimewanya dalam buku ini, setiap kali menyebutkan aneka gerakan dan bacaan selalu diiringi dengan dalil, dan ada keterangan di footnote. Saya tertarik untuk mempelajari itu dengan detail. Sehingga buku ini saya pelajari mungkin dalam waktu 3 atau 4 hari habis. Buku itu judulnya Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Selesai membaca buku itu, tiba-tiba muncul ketertarikan untuk belajar sunnah lebih banyak. Akhirnya saya banyak baca Riyadhus Shalihin dan beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah. Padahal sebelumnya nggak senang dengan buku itu. Barulah kemudian hati ini terbuka untuk mau menerima ilmu. Padahal sebelumnya kalau mendengarkan kajian itu rasanya mau muntah. Ilmu itu seperti ditolak. Hati baru dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca saya membaca buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang punya pengalaman seperti ini ternyata tidak hanya saya seorang. Beberapa teman di UGM juga punya pengalaman yang sama. Mereka punya ketertarikan untuk belajar agama lebih serius setelah membaca buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata sebelumnya sudah ada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Sebelumnya beliau adalah penjaga apotek. Penjaga apotek. Saat istirahat siang, beliau sholat duhur di masjid.
Kemudian sebelum jam istirahat selesai, beliau sempatkan untuk mampir di perpustakaan mini yang ada di dalam masjid. Di situ ada buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau membaca buku itu, beliau tertarik untuk bertemu dengan penulisnya. Berangkatlah beliau dari Mesir ke Syam dan bertemu dengan Imam Al-Albani, dan akhirnya beliau menjadi salah satu ahli hadis yang ada di Mesir sampai sekarang, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Walhamdulillah, dalam waktu setahun Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi saya untuk bisa membaca kitab yang tanpa harokat dan tidak perlu lagi pakai bantuan kamus. Dan itu karena sebelumnya sering menerjemahkan, perkata saya tulis, akhirnya jadi terbiasa kata itu berulang, sehingga setiap kali menjumpai kata yang sama kita sudah tahu artinya. Itu kurang lebih dalam waktu setahun. Maka saya belajar kitab bukan melalui jalur sebagaimana yang antum pelajari, tertib melalui nahwu jilid 1, nahwu jilid 2 dan seterusnya. Tapi langsung ke baca kitab. Jadi belajarnya langsung di atas. Lalu kemudian saya matangkan untuk belajar nahwu dengan mengikuti daurah yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Furqan di Sedayu Gresik. Saya ikut di sana kelas mulakhas. Walhamdulillah, melalui program ini kemudian berkaitan dengan masalah teori-teori nahwu semakin banyak yang saya pahami. Hingga akhirnya lulus UGM tahun 2006. Lalu ada pembukaan Madinah International University yang waktu itu ada learning center di Yogyakarta, dibuka tahun 2011. Dan saya ikut mengambil jurusan fikih dan usul fikih. Teman-teman di pondok yang ikut juga jumlahnya banyak sekali. Tapi begitu semester 1 ujian yang gugur banyak sekali. Karena di situ dipersyaratkan kalau IPK-nya tidak sampai di angka 2,5 DO, dan banyak IPK-nya yang di bawah 2,5. Alhamdulillah saya di atas 3 sehingga bisa tetap bertahan sampai lulus tahun 2015. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu sedikit cerita berkaitan dengan pengalaman yang mungkin bagi teman-teman kurang menarik ya. Dulu waktu saya belajar. Nah, Assalamualaikum. Ceritanya menarik Ustaz. Sepertinya nggak ada yang ngantuk ini, masya Allah, semuanya memperhatikan ya. Bahkan banyak yang mencatat, masya Allah, alhamdulillah. Karena mereka memperhatikan hadiahnya, jangan-jangan nanti masuk pertanyaan. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz, ini mengenai beberapa fakta yang ada di pesantren, ya bukan hanya pesantren kami, tapi di beberapa pesantren juga terjadi. Itu minat para santri, para alumni ketika setelah lulus dari pesantren itu lebih banyak ke kuliah umum seperti itu. Atau bisa kita katakan sebagian juga tertarik untuk melanjutkan ke universitas yang notabene itu pendidikan agama sebenarnya. Cuman ya tidak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Nah, mungkin ada nasihat dari antum atau pandangan dari antum untuk hal seperti itu. Barakallahu fiik. Coba saya tarik agak sedikit jauh ya, menyampaikan penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Bapak Ibu yang kami hormati, Asy-Syatibi beliau menulis buku judulnya Al-Muwaffaqat. Saya tidak punya buku ini, tapi saya punya buku judulnya Tahdzib Al-Muwaffaqat, karya Dr. Muhammad Al-Jizani. Jadi kitabnya Asy-Syatibi itu disadur ulang dan dibuat lebih ringkas dan bahasanya lebih sederhana. Saya ketika membaca Tahdzib Al-Muwaffaqat kemudian tertarik untuk menyediakan buku yang semisal tapi bagi kaum muslimin Indonesia. Karena prinsipnya begini, dalam buku Al-Muwaffaqat itu kan menjelaskan rambu-rambu beragama. Kita dalam beragama ini ibarat menyusuri sebuah jalan. Dalam menyusuri sebuah jalan, tentu saja di sana ada banyak sekali rambu.
Ada rambu dilarang parkir, rambu dilarang stop, rambu kecepatan sekian, rambu lampu merah, rambu A, rambu B, dan seterusnya. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau orang menyusuri sebuah jalan nggak paham rambu? Kira-kira gimana? Ya? Nggak jadi? Atau membahayakan diri sendiri atau orang lain? Dia akan melanggar aneka rambu lalu lintas dan itu bisa berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga kaum muslimin ketika dia melakukan perjalanan beragama, dia harus paham rambu. Dan ternyata rambu itu banyak orang yang nggak ngerti. Akhirnya saya berusaha untuk menulis yang semisal tapi dengan versi Indonesia sambil dilengkapi dengan beberapa referensi yang lain. Jadilah buku yang berjudul Fikih Bermadhab. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu buku itu. Jadi di buku ini intinya adalah menjelaskan tentang rambu beragama. Dalam beragama itu kita jumpai apa saja. Kita menjumpai dalil. Maka kita perlu mengenal dalil itu apa sih. Kemudian rincian dalil apa saja. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada Ijma, ada Qiyas. Muslim harus tahu. Al-Quran itu apa? Sunnah itu seperti apa kedudukannya? Kemudian ijma itu apa dan kias itu seperti apa. Itu contoh rambu yang pertama. Apalagi akan dijumpai ketika orang menyusuri sebuah jalan agama. Dia menjumpai mujtahid. Apa itu mujtahid? Bagaimana proses ijtihad? Seperti apa sih ijtihad itu? Bukan mengajarkan orang untuk beristihad, tapi mengenalkan seperti apa ijtihad. Dia mengenal taklid. Apa itu taklid? Bagaimana batasan taklid? Dia mengenal ulama. Bagaimana batasan ulama? Dan bagaimana kaidah dalam mengikuti ulama. Dia mengenal yang namanya fatwa. Apa itu fatwa? Bagaimana cara menyikapi fatwa? Termasuk juga mengenal madhab. Apa itu madhab? Terus apakah kita ketika beragama harus bermadhab dan seterusnya. Itu semuanya saya sebutkan di buku yang berjudul Fikih Bermadhab. Isinya adalah memperkenalkan rambu-rambu beragama, agar orang ketika menyusuri agama ini, ibarat dia menyusuri sebuah jalan, dia kenal rambu-rambunya. Masalah pilihan, dia lebih memilih dan condong kepada prinsip seperti apa, itu tidak dibahas di buku itu. Tapi hanya membahas dari sisi bagaimana prinsip yang harus diketahui orang ketika dia menyusuri sebuah jalan. Tayyib. Dan ada satu penjelasan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi menyebutkan dalam penjelasan itu, beliau membuat permisalan bahwa kaum muslimin dalam melakukan perjalanan hidup ini, ibarat mereka satu rombongan yang sedang menempuh sebuah perjalanan jauh untuk mendapatkan tujuan yang sama. Kita, kaum muslimin, ini ibarat sebuah rombongan yang sedang menempuh perjalanan jauh. Dan orang ketika menempuh perjalanan jauh, berarti mereka butuh apa? Butuh apa? Bekal. Mereka butuh bekal. Siapa yang harus memenuhi perbekalan perjalanan ini? Jawabannya adalah unsur rombongan ini. Tidak boleh dari luar. Kalau kemudian unsur rombongan ini tidak ada yang sanggup memenuhi perbekalan mereka, misalnya mereka butuh 100 macam bekal. Telah terpenuhi 80 macam. Masih ada 20 macam yang belum terpenuhi. Maka seluruhnya berdosa karena status kewajiban untuk memenuhi 20 macam tadi hukumnya fardu kifayah. Contohnya bagaimana Pak? Kita sebutkan di akhir ya. Saya bacakan dulu. Kata Asy-Syatibi, wa in kana bihi quwwatu zadin fi sayri ila ayyasila ila aqsal ghayati fil mafrudatil kifaiyah. Ketika umat memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah, wa fillati yanduru man yasilu ilaiha, dan dalam hal yang jarang orang bisa mencapainya. Kemudian beliau sebutkan beberapa contohnya seperti ijtihad dan seterusnya. Maka umat ketika terpenuhi seluruh kebutuhannya, dia akan bisa selamat sampai di tujuan. Nah, kemudian ini bisa kita kembangkan. Contohnya ya, umat Islam butuh banyak sekali
orang yang bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang mereka miliki. Sebagai contoh, apa yang bisa Anda bayangkan? Kalau dalam satu kabupaten Tulungagung gak ada satupun orang yang paham ilmu faraid, misalnya ya, tidak ada orang yang paham ilmu faraid. Ada nggak Pak kasus faraid di Tulungagung Pak? Saya tanya ulang, kasus faraid di Tulungagung ada nggak? Ada? Apakah masyarakat bisa menyelesaikan sendiri? Ada nggak kasus faraid di masyarakat yang mereka bingung dalam menyelesaikannya? Ada? Banyak. Bayangkan, jika dalam satu kelompok masyarakat ini nggak ada satupun yang bisa menjawab masalah mereka, berarti kan ada banyak PR masyarakat yang belum ketemu jawabannya. Mereka dalam kondisi bingung, maka menghadirkan satu ahli faraid, dalam hal ini fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain yang jawabannya belum ada. Masyarakat butuh misalnya orang yang ahli dan mendalami bidang ilmu fikih muamalah, baik yang berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan masalah fikih kerjasama, berkaitan dengan masalah bagaimana fikih jual beli online dan seterusnya. Kalau seluruh masyarakat Indonesia nggak ada yang ngerti, sementara kaum muslimin mereka harus terlibat dalam praktek muamalah sehari-hari, ibarat mereka melakukan perjalanan. Ada banyak masalah yang mereka jumpai, tapi nggak ada satupun ulama yang bisa memberikan bimbingan bagaimana cara bermuamalah yang benar. Banyak yang terjerumus ke dalam riba. Berarti menghadirkan tokoh yang paham fikih muamalah dalam hal ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Ibarat dalam perjalanan tadi. Dalam perjalanan ini kita butuh dokter, harus ada dokter. Dalam perjalanan ini kita butuh perawat, harus ada perawat. Dalam perjalanan ini kita butuh orang yang ahli gigi, ada dokter gigi. Yang ngerti hewan, ada dokter hewan. Karena perjalanan ini juga melibatkan binatang misalnya. Yang ngerti gigi hewan, maka perlu ada dokter gigi hewan misalnya ya. Dan seterusnya. Dalam masalah ilmu agama masih banyak Pak ruang-ruang yang belum terisi. Kalau seperti ini realitanya di masyarakat, berarti kita masih butuh banyak sekali kader yang nanti kita harapkan semoga kau nanti bisa diproyeksikan untuk mengisi kekosongan kebutuhan kaum muslimin yang belum ada yang ngisi. Kita butuh para ulama setingkat Syekhul Islam misalnya, yang mungkin itu hanya bisa jadi angan-angan kosong yang kayaknya nggak mungkin bisa terwujud ulang. Kita butuh ulama yang bisa kita hadirkan di tengah masyarakat setingkat Asy-Syafi'i, setingkat An-Nawawi, setingkat Ahmad bin Hambal, atau Imam Malik, atau Abu Hanifah, atau yang lainnya. Dan seperti itu masih kosong. Mereka yang ahli dalam bidang ilmu qiraat ada di tempat kita? Mungkin belum ada. Mereka yang ahli di bidang ilmu hadis, mungkin di tempat kita enggak ada. Sehingga hadis palsu berseliweran kemana-mana, orang bingung, ini saya mau tanya ke siapa? Tanya ke ustadz ini, wah saya enggak tahu ya Pak, ini hadis atau bukan. Ustadz ini enggak bisa jawab. Akhirnya ada banyak sekali kasus di masyarakat yang belum terjawabkan. Kalau seperti ini kondisi realita di masyarakat, mungkin belum waktunya teman-teman yang sedang belajar di pondok ini beralih ke ilmu umum. Karena yang ilmu agama masih kurang. Kebutuhan masyarakat terhadap tokoh ahli agama masih sangat kurang. Dan kita butuh orang-orang cerdas untuk hadir sebagai mereka yang mau mendalami ilmu agama. Bapak Ibu yang kami hormati, dulu yang namanya pondok itu tempat buangan anak sisa. Daftar di SMP Teladan nggak masuk, SMP 2 nggak diterima, SMP 3 nggak diterima. Terakhir apa? Mondok. Ada anak yang nakal di sekolah dikeluarin sama bapaknya, dibawa kemana? Pondok. Akhirnya yang tinggal di pondok adalah anak-anak sisa. Bayangkan Pak,
andaikan budaya seperti ini bertahan di masyarakat kita, sengaja orang tua itu yang cerdas-cerdas, kamu di mana? Belajarnya apa? Di pondok. Sayang, kamu dulu kan IPA-nya 9. Matematika kamu 10. Kok kamu mondok? Sayang. Harusnya kamu di fakultas kedokteran. Kalau enggak ya di teknik. Kalau enggak ya ke luar negeri sana. Subhanallah. Apa salahnya anak cerdas belajar agama? Bahkan kita butuh yang seperti itu. Bayangin Pak, kalau yang EQ-nya jongkok ditaruh di pondok, masa depan agama di masyarakat gimana Pak? Yang dipikirkan jadi PNS di mana misalnya? Di Departemen Agama. Yang dia pikirkan jadi ini, sehingga cita-cita dia pendek. Tapi bagi mereka yang punya cita-cita jauh, saya mungkin tidak membayangkan materi. Tapi Pak Ustadz, saya pingin semoga kebutuhan masyarakat di Tulungagung atau di Jawa Timur berkaitan dengan masalah fikih muamalah terpenuhi. Ini ada teman-teman saya siap untuk belajar fikih muamalah dengan serius. Sudah hafal Quran belum? Belum. Terus sekarang nilai kita masih di bawah rata-rata. Baik, belajar yang serius. Jadi mereka kita proyeksikan. Coba di antara kebutuhan-kebutuhan tadi, yang kurang yang mana? Masih banyak yang kurang. Sebenarnya kita butuh mengisi anak-anak untuk berada di sana Pak. Barangkali sekarang belum ada, semoga nanti ada. Dan itu sifatnya fardu kifayah. Maka wujudkan untuk memenuhi fardu kifayah tadi, kebutuhan umat yang belum terisi tadi, dari generasi-generasi muda yang sekarang sedang belajar bersama kita. Kita nggak tahu ya, barangkali ada di antara mereka yang nanti adalah calon ulama dunia. Qulu amin. Aminnya kurang keras. Masya Allah. Ini bukan dalam rangka politik kan? Nggak ada hubungannya ya. Murni dalam rangka mengaminkan doa. Jadi kita berharap semoga yang kosong tadi ada isinya. Dengan demikian kebutuhan umat bisa tertangani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Tidak terasa sudah 7:30 ya. Masya Allah. Berarti melewati isya ya? Melewati isya. Ini mungkin kita mendengarkan adzan terlebih dahulu, nanti disambung dengan pertanyaan. Insya Allah. Ya. Kepada muadzin kami harapkan untuk mengumandangkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Salatul Qa'imah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kemudian yang terakhir Ustaz ya. Sebelum kita tanya untuk jamaah dan juga para santri atau mungkin pertanyaan dari jamaah kepada Al-Ustaz Al-Fadil bisa melalui kertas atau nanti bertanya secara langsung. Dan kita batasi hanya 3 penanya saja. Kita batasi 3 penanya saja dan kami harapkan pertanyaan fokus ke tema yang sedang dibahas. Mungkin ada pengalaman menarik Ustaz ketika perjalanan dari Jogja ke Tulungagung ini tadi. Masya Allah. Betul. Pengalaman apa? Tadi ada kejadian menarik di jalan atau seperti apa? Oh, ngeban. Iya. Alhamdulillah, qadarullah tadi banyak bocor. Terus kita ngeban di tol ya. Alhamdulillah. Tapi insyaallah fi khair insyaallah. Semuanya aman. Baik, Ustadz, ini ada banyak buku dan Masya Allah bukunya juga sesuai dengan tema kita. Beginilah cara mereka menuntut ilmu, karya Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kami berharap jenengan untuk bisa memberikan pertanyaan Ustadz kepada santri atau kepada jamaah. Silahkan. Atau mungkin saya tambahkan sedikit ya tentang saran bagi para tulabul ilmi, dan kita semuanya adalah tulabul ilmi, baik yang sekarang ada di pesantren maupun bapak ibu yang sekarang sedang belajar di kajian-kajian umum, bahwa berkaitan dengan tingkatan manusia dalam belajar itu dinyatakan oleh Abu Darda ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ulama. Ini tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang kedua, tingkatan tulabul ilmi, para pembelajar. Yang ketiga, tingkatan mustami' atau pendengar setia, penggemar ilmu. Baik. Kira-kira kita ini berada di tingkatan yang mana? Hah? Ketiga atau kedua? Terkadang ada yang merasa di antara jamaah, saya sudah berada di tingkatan kedua. Dengan bekal dia ketika datang, saya nyatet Pak Ustadz. Iya, dia nyatet. Dia bawa buku catatan, kemudian dia mencatat ketika ikut kajian. Cuman sebenarnya hadir di majelis kajian dengan hanya sebatas mencatat itu belum merupakan bukti kalau dia adalah tulabul ilmi. Tingkatan tulabul ilmi itu seperti mahasiswa yang belajar di Universitas Islam Madinah atau yang ada di Riyadh atau yang ada di kampus-kampus yang lain. Sehingga mereka yang belajar melalui sistem yang tersusun dengan rapi atau yang mulazamah dan siap ujian, ketika mencatat dihafalkan dan seterusnya, itulah tulabul ilmi. Anda hadir di majelis ilmu bawa catatan, Anda mencatat betul, tapi catatannya sering double. Kenapa? Kemarin dicatat, ini disampaikan lagi, dicatat lagi. Kenapa? Yang kemarin nggak dihafalin, sehingga ketemu yang kedua tetap dicatat. Dan terbukti ada banyak di antara jamaah yang catatannya double-double. Kajian ini ditulis ya, nama ustadz siapa, tanggal sekian, kajian dengan tema seperti ini, dicatat beberapa faedah. Nanti di kajian yang berbeda karena tematik, mungkin ada hadis atau perkataan ulama yang sama, dicatat ulang juga. Akhirnya jadinya double. Karena sementara ini nyatetnya hanya untuk nyatet tapi tidak dihafal. Berarti posisinya masih di kelas mustami', sebagai pecinta kajian, pendengar setia, tapi dia bukan tulabul ilmi. Kata Abu Darda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlak.
jadilah orang alim. Kalau nggak bisa, jadilah muta'allim, tulabul ilmi, yang serius ketika belajar. Dan minimal jadilah mustami'. Jangan jadi yang keempat, kau akan menyimpang. Tayyib. Walhamdulillah, Allah berikan kita hidayah, mau untuk hadir di majelis ilmu, mau mendengarkan kajian, dan Anda dipilihkan oleh Allah forum yang baik. Namun kita berharap kualitas seperti ini tolong ditingkatkan. Sehingga kalau kita sekarang berada di tulabul ilmi, di posisi muta'allim, atau berada di mustami', mari kita tingkatkan untuk naik ke muta'allim. Dari mustami' jadi muta'allim. Dengan cara apa? Anda belajarnya dibuat lebih serius, siap menghafal, kalau diuji nggak takut. Karena rata-rata kalau kajian umum, besok akan ada ujian. Hari ini hadir jumlahnya banyak, besok ngilang semua. Takut apa? Ujian. Kita takut ujian, kita takut ditanya saat kita belajar. Itu bukti bahwasanya kita kurang berani ketika belajar. Buat yang lebih serius. Sehingga kalau nyemplung basah sekalian, jangan cuma cincing-cincing. Saya cuma setengah-setengah Pak Ustaz. Yang penting dengerin saja. Boleh saja dengerin seperti itu, tapi jangan bertahan lama-lama. Naikkan tingkatan ke tingkatan muta'allim. Sehingga dengan demikian, bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini di posisi sebagai mustami', pendengar yang setia atau penggemar kajian, mari kita naikkan ke status muta'allim. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan berikan pertanyaan bagi para jamaah. Pertanyaan yang pertama, yang usianya paling senior. Masya Allah. Pembina pesantren. Barakallahu fikum. Pinten yuswane Bapak kan? Usianya berapa? 70? 8 Insyaallah. Beliau belajar selama 81 tahun ya. Usianya 81. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, yang usianya 60 ke atas hafal juz amma. 60 ke atas yang hafal juz amma. Ada? Tadi ada yang angkat tangan di sebelah sana. Ada yang angkat tangan di belakang? Baik, yang angkat tangan nanti dapat hadiah. Itu ya? Pak, Masya Allah. Ada? Silakan maju, Pak. Maju atau nanti langsung ambil hadiah? Langsung Ada? ambil. Coba angkat tangan aja Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Usia berapa Bapak? 63. 63. Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Barakallahu fikum. Dapat hadiah buku ya. Barakallahu fikum. Salam. Baik. Hanya satu yang usianya di atas 60 yang hafal juz amma. Karena biasanya kalau sudah di usia lanjut malas menghafal Quran. Sekarang saya turunkan ya. Yang usia 50 tahun hafal juz amma. 50 tahun ke atas hafal juz amma. Selain Ustadz dari pesantren. Selain Ustadz. Selain Ustadz. Ya. Atau minimal pernah menghafal juz amma. Enggak ada? Ini Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Masih ada atau sudah hilang Pak?
Masih, alhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Silakan. Yang usia 40 tahun hafal juz amma. 40. Makin muda makin keset ini. Ada ya? Ada Pak Abdul Aziz, silahkan. Baik, nanti diambil di depannya. Yeah. Yang usia ada? Baik. Nanti silakan diambil di depan. Nanti diambil di depan. saya. Yeah. Tidak harus maju sekarang. Yeah. Yang usia 30 tahun hafal Al-Baqarah. Atau pernah hafal Al-Baqarah? Hafal? Alhamdulillah. Ada satu lagi? Hadiahnya masih banyak kan Ustaz? Masih Ustaz, ada. Nah, sudah kita buka aja. Yang usia 30 tahun ke atas hafal juz amma. Banyak mestinya. Selain Ustaz? Selain Ustaz. 1. Tadi 2. 2. Baik. Ada 2 ya? 3, 4. Yeah. Alhamdulillah. Insyaallah. Yang usia 20 sampai 30 yang hafal Al-Baqarah. Banyak ini mestinya. 20 tahun ke atas yang hafal Al-Baqarah. Yang alumni malu-malu Ustaz. Alumni banyak. Alumni malu-malu mungkin. Alumni. Ada alumni? Angkat tangan alumni. Yang 20 tahun alumni. Masya Allah. Baik, dapat ya. Yeah, 1. Udah. Ustaz. Alumni jadi Ustaz gitu. Oh, alumni jadi Ustaz. Enggak apa-apa, guys. Alhamdulillah. Cukup. Apa lagi ini pertanyaannya? Monggo. Sebutkan kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Apa? Al-Muwatta. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Sebutkan 2 karya Imam Asy-Syafi'i. Ya, silakan Pak. Al-Um, Ar-Risalah. Al-Um dan Ar-Risalah. Baik, dapat dia. Selanjutnya. Nanti di saya Pak. Sebutkan kitab yang tadi ditulis oleh Asy-Syatibi. Ya. Apa? Bukan. Salah. Ashabi Al-Muwafaqah. Nah, Masya Allah. Baik. Sudah. Masih 2 buat jenengan. Ya, saya tadi bawa bisa pulang. menjawab beberapa pertanyaan Ustaz. Amin. Iya. Jazakallahu khairan. Ini saya bawa pulang untuk hadiah ya. Hadiah dari Ma'had untuk saya. Nah, silahkan ditutup Ustaz. cukup? Ya. Enggak dari jamaah. Oh iya, dari jamaah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Minta nasihat untuk anak-anak pelajar ini bagaimana kiat-kiat thalabul ilmi yang benar, karena banyak tantangan termasuk ekonomi kedepannya dan HP terutama ini. Kalau zaman dulu belum ada HP, ulama-ulama dulu mungkin tidak seberapa berat seperti sekarang. Mungkin antum bisa memberi nasihat kepada kita. Terima kasih. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ini 1 jam lagi nanti kajian kita, Pak. Tayyib. Perbandingannya seperti ini, Pak. Jadi kalau dulu tantangan ma'had atau tantangan belajar di pesantren adalah beratnya tinggal di pesantren. Karena di pesantren itu makannya kurang enak, tidurnya juga kurang enak, fasilitasnya kurang dan seterusnya. Belakangan seperti ini tidak terjadi di zaman sekarang. Dulu cita-cita jadi dai itu hampir nggak ada. Bahkan saya sendiri dulu sama sekali tidak punya keinginan untuk jadi dai. Salah satu di antara teman saya menyarankan saya masuk ke Libya, tapi saya nggak senang.
saya lebih milih untuk kuliah di tempat umum. Sehingga ada penawaran untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi khusus masalah agama. Dulu sudah pernah ditawarkan ke saya, tapi saya tidak tertarik. Tayyib. Karena dulu suasana jadi dai itu tidak semasyhur sekarang. Begitu ada media sosial yang demikian tersebar di mana-mana, sehingga ada banyak dai yang banyak ngisi, kemudian mereka lebih viral dibandingkan artis. Barulah jadi ustadz itu termasuk daftar cita-cita. Kalau dulu kan tidak ada. Sehingga banyak anak-anak di usia remaja, di usia SMP, SMA, ketika ditanya cita-citamu apa, rata-rata profesi. Misalnya cita-cita jadi dokter, jadi guru, jadi pilot, atau jadi apa misalnya teknokrat dan seterusnya. Rata-rata profesi. Belakangan ustadz jadi cita-cita. Sehingga banyak orang tua yang kadang minta tolong doakan anak saya biar jadi ustadz. Dulu nggak ada kayak gitu. Begitu sekarang media sosial semakin semarak, maka banyak orang berharap agar anaknya jadi ustadz. Baik. Nah, tantangan di masa sekarang adalah tantangan media yang demikian banyak, terutama HP. Memang belum waktunya di usia tertentu mereka bermain HP. Makanya barangkali perlu untuk dibatasi, dan adik-adik alhamdulillah yang belajar di pesantren lebih bisa dikendalikan. Tapi mereka yang belajar di rumah, kadang orang tuanya sudah membuat aturan, sering bocor dan susah sekali untuk mengendalikan ini. Apalagi yang namanya tayangan di YouTube yang isinya sampah lebih dominan. Maka wallahu ta'ala alam, sebagai saran ya bagi adik-adik sekalian, kalaupun Anda pulang, miliki komitmen nggak buka HP. Karena Anda tidak butuh untuk berkomunikasi dengan menggunakan ini selagi Anda di usia belajar. Yang berkomunikasi orang tua. Sehingga berkaitan dengan posisi HP mungkin di kehidupan Anda belum begitu dibutuhkan. Oleh karena itu, kendalikan dengan komitmen. Kalau Anda buat komitmen, saya tidak akan nonton HP sampai saya lulus SMA, agar bisa fokus. Dengan cara komitmen semacam ini, semoga target itu bisa tercapai. Yang di usia sudah senior, 30 ke atas, 40 ke atas, Anda juga bisa membuat komitmen. Sampai 5 tahun ke depan, saya harus A, saya harus B. Sehingga dengan cara demikian, nanti komitmen itu seperti cita-cita jangka pendek. Misal ya, bapak-bapak yang sekarang di usia 60 ke atas, saya berharap semoga besok setelah ganti presiden saya bisa hafal juz amma misalnya. Kurang berapa hari lagi dulu. Nah, ketika Anda membuat komitmen seperti itu, ini ibarat cita-cita jangka pendek. Maka kemudian Anda cari cara, bagaimana caranya agar saya bisa mewujudkan itu. Misalnya memaksakan diri untuk hadir di majelis tahfidz, setoran, sampai di tahun kesekian hafal juz amma. Karena kalau nggak ada target, nggak ada komitmen, biasanya kita stagnan, seperti jalan di tempat, kayak gitu saja. Tapi kalau ada target, ada komitmen, insya Allah itu bisa seperti menjadi cita-cita jangka pendek. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum. Silakan satu penanya lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait tadi cabang-cabang ilmu agama ya yang Ustadz sampaikan, salah satunya fikih muamalah tentang jual beli gitu. Ini sedikit curhat nih Pak Ustadz nih. Kebetulan di Tulungagung saya termasuk baru lah gitu ya. Untuk mencari terkait Tulungagung ini kan bukan kota industri gitu Pak ya, Pak Ustadz. Dia lebih ke banyak pedagang lah istilahnya. Sehingga sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, jika berdagang namun belum mengerti ilmunya, maka akan terjerumus ke riba gitu.
Nah, seperti saya ini nggak tahu nih mau belajar ilmu yang fokus ke fikih muamalah di mana gitu di sini. Sehingga saya pun ikut kelasnya Ustadz fikih muamalahnya Ustadz Ami Nurbait gitu, online gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, nah Ustadz Ami ini kan salah satu asatis ya di KPMI gitu. Nah, apakah KPMI itu ada program atau rencana program gitu yang ke kabupaten-kabupaten atau desa-desa yang jauh dari pengurusan pusatnya gitu? Salah satunya di Tulungagung gitu. Ya itu. Nah, apakah di KPMI ada program pembelajaran sampai ke daerah? Di Tulungagung sendiri sudah ada KPMI. Dan dulu sudah beberapa kali menyelenggarakan program kelas kelas singkat short course tentang fikih muamalah 2 hari ya dulu. Pernah ada 2 hari, pernah juga 1 hari. Dan seingat saya sudah ada 2 buku atau 3 buku yang pernah dibuka dalam kelas tentang pengantar fikih jual beli, fikih ASN, satunya ada orang utang atau riba. Tentang riba. Jadi di sini sudah pernah ada. Cuman sejarah itu belum diulang lagi. Tunggu nanti ada pembaruan pengurus. Insya Allah semoga nanti bisa menyelenggarakan program yang sama. Tapi begini, jadi kelas-kelas seperti ini itu permintaannya banyak. Sementara SDM-nya sangat kurang. Dan kita sebenarnya lebih berharap ada hadir nanti ya para calon generasi yang berada di bawah saat ini sedang belajar untuk bisa naik fokus di bidang itu. Mungkin mereka yang sekarang sedang ada di SMP atau di SMA, semoga nanti ketika dia kuliah, dia berusaha untuk fokus membidangi bagian itu. Kemudian berkaitan dengan program muamalah, Anda ketika belajar di kelas online kami, sifatnya adalah belajar ilmu yang sudah jadi. Tapi kalau pada sampai tingkatan bisa menjawab kasus, itu berarti butuh tambahan. Karena harus belajar mengenal ilah dari setiap kasus. Dan kita menghadirkan ilmu yang sudah jadi di kelas sekolah muamalah ANB. Kemudian Ustadz Erwandi juga punya kelas seperti itu, dengan harapan para pengusaha minimal mau mengenal hukum dari aktivitas mereka masing-masing. Walaupun mereka belum bisa untuk memberikan jawaban ketika ada kasus yang baru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dan sebagai pemberitahuan juga bagi penanya tadi, ada sebenarnya kelas muamalah di KSMI itu setiap hari Senin diambil oleh Ustadz Firdaus Samsuddin. Mungkin beliau juga ada di sini. Setiap hari Senin pertama atau kedua itu khusus membahas tentang fikih muamalah di masjid ini, di KSMI Ustaz. KSMI, Koperasi Syirkah Muslim Indonesia. Oh, cara mengakses KSMI gimana? Datang ke kantor? Oke, KSMI letaknya di Bangoan, itu sebelah timurnya Pasar Senggol. Nanti ada sebelah kanan jalan atau di selatan jalan ada koperasi KSMI. Di situ setiap sore ba'da asar, pekan pertama atau pekan kedua ada pelajaran khusus fikih muamalah. Masya Allah. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Baik. Taib, kita cukupkan dengan penutupan dari Ustadz Ami. Falyatafaddal masykur. Tayyib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga jadi sharing yang bermanfaat. Dan kita berharap semoga nanti ada calon-calon ulama kibar yang hadir dari Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i dan Pondok Pesantren Sunnah yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.